Shalom bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali dalam santapan harian keluarga GPM. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, di saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Kami mohon, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan dapat melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak Persekutuan GPM yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 30 sampai ayat yang ke-31. Demikianlah bunyi sabda firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah keluarga Kristen yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul Bermegah di dalam Tuhan. Keluarga GPM yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, bermegah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mengagumkan, gagah, kuat, mulia, dan membanggakan. Sering orang bermegah karena kekayaan, kepandaian, kekuatan, dan lainnya. Orang yang bermegah akan menganggap dirinya lebih baik, lebih benar, lebih kuat, dan lebih hebat dari yang lain. Dan karena itu, mereka sangat senang diberi penghormatan. Namun, bagaimana jika dikatakan bermegah di dalam Tuhan? Siapakah yang harus dimegahkan? Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus katakan, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Hal ini dikatakan Rasul Paulus merespon kecenderungan para ahli Taurat dan orang-orang Yahudi yang menganggap diri mereka lebih memahami dan selamat karena hukum Taurat, dan mereka menganggap jalan salib sebagai suatu kebodohan. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga GPM yang diberkati Tuhan, tetapi bagi Tuhan Yesus, jalan salib yaitu jalan penderitaan, jalan penuh hikmat Allah yang Ia pilih untuk menyelamatkan manusia dari keangkuhan, kejahatan, dan dosa. Rasul Paulus dengan tegas menjelaskan hal itu kepada jemaat di Korintus untuk menjelaskan tentang hikmat Allah yang adalah jalan salib, jalan penderitaan Yesus, jalan kerendahan, dan pengorbanan. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga GPM yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa lewat jalan salib itulah kita sudah ditebus dari segala dosa dan kesalahan kita, dan kita dipanggil untuk hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Kita harus hidup dengan rendah hati, rela berkorban, taat, dan setia dalam tugas dan kerja kita. Berbahagialah orang yang tidak bermegah karena kekuatan diri sendiri, karena kepadanya akan dilimpahkan kasih karunia Tuhan. Berbahagialah orang yang hanya bermegah oleh karena iman dan kasih karunia Allah, karena kepadanya akan dilimpahkan damai dan sukacita yang melimpah. Ya Tuhan, ajarlah keluarga kami untuk bermegah karena kasih karunia-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
menyertai Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Amin.